Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar. Kita akan kembali beristifadah dari Syekh kita Syekh Surahman Hidayat yang alhamdulillah sudah bersama kita pada hari ini. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita akan sama-sama ngaji atau belajar tentang ekonomi syariah. Ini adalah sesi dari pertanyaan para mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Syariah Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Untuk supaya kita lebih bisa beristifadah langsung, mari kita langsung masuk pertanyaan pertama dari Sultan Iskandar. Jika A mempunyai hutang ke si B dan B adalah seorang pengusaha mebel, namun si B ini lama tidak membayar hutang tersebut dan ketika ditagih selalu bilang belum ada. Pertanyaannya, jika si A mencuri mebel dengan kisaran harga sesuai hutang tersebut, bolehkah praktik seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Terkait pertanyaan barusan, ya, tentu setiap tasarruf atau perbuatan manusia itu ada hukumnya. Di sini ada perbuatan hukum utang piutang. Berarti kan ada kewajiban membayar hutang tersebut dengan perjanjian. Kemudian ada perbuatan hukum lagi mencuri, itu kan lain. Iya, perbuatan lain. Bagaimana kalau itu terjadi, ya, seorang nggak mau bayar utang, gitu, ditagih, nggak mau bayar, alasan tentu belum punya berkali-kali. Ya, tentu kesabaran si yang berpiutang juga ada batasnya. Lalu dia punya ide, ya udahlah, senilai piutang dia itu dia ambil saja barangnya, karena ini mebel atau apapun. Iya. Kan begitu ya. Nah, bolehkah hal seperti itu? Atau masing-masing tasarruf atau perbuatan itu ada hukumnya. Dalam hal ini mumathalah ad-dain, ya, membayar utang itu tidak tepat waktunya dan ya mundur-mundur itu adalah zulmun. Zalim. Matlul ghaniyyi zulmun. Begitu sabda Rasulullah SAW di Sahih. Ya, seorang yang mumatil artinya menunda-nunda pembayaran utang adalah perbuatan zalim. Terhadap orang yang zalim itu, ya, dilanjutkan oleh hadis yuhillu irdahu wa uqubatahu. Boleh, ya, dicela, ya, dan boleh diberi sanksi. Nah, tentu sanksi ini adalah otoritas yang punya kewenangan dalam ini ulil amri, ya kan? Kalau yang berpiutang ini ngambil inisiatif, ya ambil saja barangnya senilai itu. Tentu itu gosap, paling tidak gosap, kalaupun tidak termasuk sarikoh. Mencuri sesuatu secara kifiatan, sembunyi-sembunyi gitu. Nah, kalau gosap ya mengambil manfaat dari yang dimiliki oleh orang lain. Jadi maknanya gosap ataupun sarikoh, dua-dua tentu saja salah. Tapi apakah akan dikenai hukum had, ya, sarikoh? Nah, di sini had itu tertolak dengan adanya subhat, idra'ul hudud bisubuhat. Nah, ini subhatnya karena memang ada piutang. Jadi had sarikoh akan gugur karena memang ada subhat dari piutang itu. Nah, untuk pengadilan kalau membahas masalah ini paling memberikan
pembelajaran kepada kedua belah pihak, ya, pada munafil si orang yang berutang yang tidak mau bayar, harus menyelesaikan ya utangnya kepada yang berpiutang tapi mengambil cara barang, itu jelas suatu perbuatan yang salah, juga tentu saja paling tidak diberikan peringatan, ya, itu takdib hukumnya, jadi diberikan pembelajaran takdib, ya kan. Nah, itu tentu kalau hukum Islam berjalan. Kalau melalui arbitrase, nah tentu juga paling hukumnya takdib, ya, ya takdib tidak boleh diulangi, tapi tidak sampai harus dijatuhi hukuman karena memang ada hak yang pada orang yang berutang tersebut. Jadi dua-dua salah, dua-duanya salah, harus diberikan takdib, sanksi moral, kan begitu. Apakah yuhilu irdahu, ya dicela, ditegur, kan begitu, ya kan. Itu tentu saja apakah dengan cara arbitrase, ya, atau dengan cara melalui pengadilan agama. Baik, jazakumullah khairan katsiran Syekhuna hafizahullah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sultan Iskandar, salah satu dari syarat zakat adalah milku tam, kepemilikan penuh. Jika ada pebisnis yang akadnya mudharabah dan itu hasilnya masih dibagi, bagaimana zakatnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu alal mal al-mamluk milkiyatan tam, dikenakan kepada harta yang dimiliki secara sempurna. Berarti kewajiban zakat itu kepada al-malik, pemilik harta yang memenuhi persyaratan. Nah, sekarang dalam akad mudharabah ini, ya, yang al-malik, malikul mal zakat siapa? Ya kan, tergantung ya akadnya. Kayak mudharabah berarti kan antara sahibul mal dan mudharib. Nah, dalam perjanjiannya bagaimana? Berapa rasul mal atau modal yang diserahkan oleh sahibul mal kepada mudharib, berapa? Nah, harus diketahui juga apakah mencapai nisab atau tidak, ya kan? Nah, kalau misalnya mencapai nisab, ya sebutlah 100 juta begitu kan. Lalu ya posisi si sahibul mal kan tentu pemilik harta itu. Lalu posisi mudharib bagaimana? Ya, dia mengelola harta itu. Kalau ada keuntungan, ya keuntungan itu akan dibagi sekian-sekian. Nah, tentu pada posisi penghitungan zakat, ya pada bulan tertentu, nah bagaimana nih usahanya itu, untung, alhamdulillah. Nah, itu jadi harus dihitung, diposisikan harta setelah mudharabah itu sekarang bagaimana. Ya, kalau harta itu tumbuh tapi pertumbuhannya tidak signifikan, tidak mencapai nisab misalnya, ya berarti tetap itu modal kapital rasul mal yang 100 juta itu ya harus zakati, berarti kepada pemilik harta. Dalam ini sahibul mal dikenakan zakatnya ketika sudah haul, ya kan. Nah, sedangkan si mudharib karena penghasilannya tidak mencapai nisab, kan begitu, ya, itu tidak dikenai zakat. Jadi tergantung detail kesepakatan. Kalau kesepakatannya nanti uang ini berapapun keuntungannya itu ya dizakati saja, kan begitu, ya, sehingga kapital plus dikeluarkan zakatnya, ya 2,5%, kan begitu. Itu yang lebih bagus. Ya, kapitalnya 100 juta, ya keuntungannya baru ya 5 juta misalnya, ya udah berarti 105 juta pada posisi penghitungan zakat, keluarkan zakat. Nah, 2,5%, insya Allah itu lebih berkah. Cara demikian berarti sharing, ya, si mudharib juga sharing, ya, tapi lebih besar pada sahib rasil mal, ya, kan? Itu lebih bagus begitu. Mudah-mudahan dengan begitu, ya, pahalanya juga sharing juga. Jadi keberkahan untuk semua. Ya, wallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Pertanyaan ketiga dari Miranda Nur Syafitri. Sebagaimana diketahui, DSN adalah lembaga independen yang berfungsi di antaranya mengawasi kegiatan operasional bank syariah, dan diharapkan juga bank syariah wajib menaati aturan yang berlaku. Pertanyaannya, jika ditemukan bank syariah yang melanggarnya, apakah DSN yang berwenang memberikan sanksi terhadap bank syariah tersebut? Jadi pola kerja yang ada itu kan sudah ada pedomannya ya. GCG disebutnya Good Corporate Governance, jadi pengelolaan yang bagus. Ada ketentuan itu sesuai dengan SKOJK, lalu Dewan Syariah Nasional. Ada keharusan DPS, Dewan Pengawas Syariah, di semua lembaga keuangan syariah itu membuat laporan periodik ya, per 3 bulan paling tidak ya. 3 bulan. Jadi dari kinerjanya bagaimana kan. Si laporan ini dikirim ke OJK, dikirim ke DSN, dikirim ke direksi LKS ya. Nah, tentu kalau ada hal-hal yang ganjil tentu akan disikapi oleh ketiga lembaga ini, dan misalnya ini nggak profesional nih DPS-nya ya, itu akan ada diingatkan ya kan. Nah, jadi seandainya ditemukan keganjilan terkait aspek syar'i, itu DSN yang paling ngerti kan. Ini bisa saja DSN mengingatkan atau minta penjelasan atau memanggil kan begitu ya. Ujung-ujungnya kan tiap periode, tiap tahun itu ada pembaharuan rekomendasi DSN, apakah DPS di satu lembaga itu bisa diperpanjang atau tidak kan begitu. Kalau misalnya DSN menilai ini kurang bagus, tentu tidak akan diberikan perpanjangan. Jadi sampai seperti itu sanksi lah yang bisa diterapkan. Jadi dan tiap tahun itu ada yang nama annual meeting, pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah ya, bukan untuk mendapatkan tentu penguatan, bekalan-bekalan, dan juga menampung pertanyaan, aspirasi atau apapun kan begitu. Jadi kalau ada hal yang ganjil, di situ juga akan bisa didudukkan dan diklarifikasi. Jadi dengan pola pembinaan yang ada, rasanya ya tidak akan ada satu kesalahan DPS yang tidak terkoreksi kan. Masih dari pertanyaan Miranda Nur Syafitri, dalam rukun dan syariat hiwalah bahwa yang menjadi objek akad hiwalah mahalul bih adalah yang bersifat finansial. Hiwalah tidak diperbolehkan untuk berlaku terhadap utang yang bersifat barang, karena agar dapat dihiwalahkan. Pertanyaannya, mengapa tidak boleh barang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hiwalah itu hiwalatud dain kan, hiwalatud dain itu. Jadi anjak piutang kalau dalam bahasa keuangan. Pengalihan tanggungan kan begitu, dari si A ke B sekarang dialihkan dari si A ke C kan begitu ya. Karena ada hubungan utang piutang juga antara B dengan C, dialihkan kan begitu. Itulah hiwalah ya. Kenapa itu hiwalatud dain? Dan dain itu tentu berupa aset finansial, uang ya kan. Karena aset finansial ini ya dia dari sisi nilainya kan bersifat stabil ya kan. Beda dengan aset ya barang. Bisa kalau barang ini bertambah. Tahun ini tahun depan kan berbeda ya kan. Sehingga kalau dihiwalahkan akan ada perbedaan nilai ya kan. Di situ mungkin ada kemudorotan atau kerugian salah satu pihak ya kan. Makanya tidak ada hiwalatul ain. Itu dalam barang itu ya dititipkan, itu amanah, nanti dikembalikan ya persis barang itu juga harus gitu sesuai. Kan. Nah, jadi yang berkewajiban adalah memelihara keselamatan barang yang diamanatkan itu, dipinjamkan itu. Ketika mengembalikan ya tentu harus
selamat, ya barang itu tidak cacat. Terus baik Kecuali kondisinya. kalau cacat barang yang dipinjam itu, ya tentu ada aturan di situ menuntut ya ta'wid, ya kan, Iya. kerugiannya Untuk misalnya tanggung jawab. berapa, meminjamkan mobil atau apa, pulangnya kok kurang bagus gitu kan. Iya. Ya sudah ditakdir oleh ahlinya, oh ini kerusakan ini harus servis ini biayanya sekian, ya itu tanggung jawab si pemakai kan begitu. Itu kalau Barang. tanggungan yang bersifat barang. Tapi bukan hiwala istilahnya, itu sih amanat saja, minjam lalu dikembalikan kan begitu ya. Iya. Jadi tetap kalau hiwala dalam fikih ya hiwala tu adain, ya karena dain itu ya Objeknya sekian, ya finansial. nanti dikembalikan sekian kan, ya tetap kan, tidak ada perubahan demikian. Syukron jazilan. Pertanyaan nomor 5 dari Fadilah Rahmawati. Bagaimana ketika ada orang yang membuka warung di tempat, mohon maaf, lokasi pelacuran, dan jika ada seorang pelacur yang notabene mendapatkan uang dari hasil haram, apakah uang pedagang warung tersebut juga termasuk yang haram? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu setiap orang, termasuk ya pelacur atau siapapun ya pencuri, ya mungkin kan perlu kebutuhan hari-hari, Ya, makan kebutuhan hidupnya. lah, ya kan, minum lah, ya kan. Di hasil pencuriannya atau hasil dari mana ya nipu, Iya. ya kan, dibelikan juga makanan, ya kan. Betul. Bisa jadi makanannya untuk keluarganya juga kan, itu yang realnya di hari-hari. Nah, Iya. itu bagaimana hukumnya? Nah, lagi-lagi hukum setiap perbuatan itu ya itu ada gitu. Jadi ketika seseorang mencuri, ya dia tentu saja ya perbuatan haram, lalu apa namanya maksiat dan dosanya tentu ada risikonya nanti kan. Iya. Ketika ya dia punya uang dari hasil perbuatan haram itu, uangnya jelas akan ngikut juga tuh akibatnya, ya kan, tidak akan berkah. Tapi ketika uang itu dibelanjakan kepada satu warung, ya kan, Iya. makanan lah atau apalah, ya Kebutuhan. akadnya kan ini jual beli, ya Iya, akad kan. jual beli. Jadi akadnya jual beli, dan itu jual beli itu halal, wa halallahul bai'a, ya. Iya. Allah telah menghalalkan jual beli, ya. Si pencoleng ini datang ke warung, ya makannya di situ, ya kan, beli apa beli itu bayar kan, ya si yang punya warung kan tidak perlu nanya duitnya Iya. bang dari mana, dari hasil, nggak perlu Ditanya itu dulu kan. ini. Zahirnya itu adalah uang begitu kan, dan akadnya tadi dia membeli, ya sudah di situ saja kan. Cukup di. Jadi muamalah itu harus didasarkan pada kemudahan. Jadi sebab kalau setiap orang datang belanja tanya, oh ini aku inilah duitnya, jangan-jangan dapat apa, ini tentu saja Akan membuat repot. praktik beragama itu menjadi sulit. Ya, kan? jadi sulit. Padahal kaidahnya al-muamalah mabniyun alal musamahah. Jadi Mabniyun. muamalah itu, pergaulan itu dibangun di atas prinsip kemudahan kan begitu. Jadi ya tidak masalah itu kan, bahwa ujung-ujungnya dari uang haram, ya dia nanti tentu saja yang punya risiko. Tapi si yang punya Pemilik warung, ya memang dia menjual itu ya sebatas itu saja kan begitu kan. Kecuali kalau tahu dia itu jadi penadah, tahu ini orang ya telah melakukan perbuatan yang haram, Iya. lalu iya dia membantu supaya duitnya itu aman, ya udah belanja ke warung saya saja, nanti saya akan, berarti kan di situ dia Ada kerjasama. ta'awun alal ismi, di situ Iya, dia membantu perbuatan dosa kalau dia tahu, ya kan. Nah, kalau dia tahu tentu ikut ya dosanya itu. Ya, tadi tidak perlu ya orang itu ngecek ini duitnya kamu dari mana, nggak perlu, ya kan. Wallah.